Perjalanan menuju pernikahan adalah suatu tantangan tersendiri bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Tapi tahukah saudara, ketika Anda berjalan dan terus mengandalkan diri pada Tuhan, Tuhan akan bantu semuanya. Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara A Story to Tell, sebuah program acara yang mengangkat dan menceritakan betapa Tuhan baik dan menolong anak-anaknya di masa-masa sulit. Dan sore hari ini kita kedatangan seorang tamu jauh-jauh dari luar kota, dari Purwodadi, dan kita akan mendengarkan langsung kisahnya yang luar biasa. Kita sapa langsung dengan Ayu. Halo Ayu. Halo Ko. Sore. Sore. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Ini jauh-jauh dari Purwodadi berarti ya? Betul. Oke. Mungkin bisa diceritakan dulu awalnya tentang Ayu dan latar belakangnya begitu untuk para pemirsa di rumah. Oke. Silakan. Shalom pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Ayu dan saya dari GPA Purwodadi, dan kebetulan juga saya anak dari salah satu gembala di Purwodadi. Bila Bapak Ibu Saudara semua tahu, Pastor Wahyudi itu adalah ayah saya, dan saya mengucap syukur karena kasih Tuhan menghadirkan saya di dalam keluarga itu. Terima kasih. Amin. Berarti ini anaknya betul Ayu ini. Betul. Oke, senang sekali bisa ketemu dengan Ayu sore hari ini. Nah, Ayu, ada sesuatu yang ingin diceritakan nggak sore hari ini untuk kita semua tempat ini? Banyak sih. Banyak ya? Iya, benar banyak. Iya. Ya, ini tentang perjalanan hidup saya. Perjalanan ya. hidup. Dari mulai persiapan lulus S2, di mana saya harus menghadapi pandemi waktu itu, dan saya harus ujiannya yang harusnya offline jadi online. Dan di situ sih sudah wah, kok harus ada di tengah kondisi seperti ini ya gitu. Tapi di situ Tuhan itu baik. Semua dilancarkan sampai akhirnya saya bisa lulus di S2 pada tahun 2020. Di situ juga masih pergumulan sih kok. Banyak pergumulan karena saya mau ada kuliah lagi gitu. Mau ada kuliah lagi, tapi ternyata dari orang tua udah kerja aja. Karena saya juga pengen kerja di luar kota, tapi ternyata dalam kondisi pandemi kita tahu banyak PPKM dan banyak juga tempat-tempat kerja yang menutup lowongan gitu kan. Jadi saya juga nggak bisa lari keluar kota gitu. Maunya di Solo ataupun di Semarang yang mungkin lebih banyak membantu saya lebih berkembang gitu ya. Tapi ternyata Tuhan menentukan saya harus tinggal di Purwodadi. Mungkin juga harus membantu GPA Purwodadi lagi ya. Kembali ke rumah. Nah, di situ saya jalani di mana saya harus bekerja di Purwodadi, kumpul keluarga lagi. Tapi Tuhan juga ikut campur tangan di situ. Semua dipermudah, semua juga lancar sampai saat ini juga saya masih bekerja di sana. Dan saya juga sudah merencanakan dengan keluarga bahwa kita mau ada tunangan di bulan Oktober tahun 2020. 2 tahun lalu. Setelah itu kita merencanakan tentang pernikahan. Gitu. Kita sudah buat itu dari awal tahun 2021. Kita merencanakan dari mulai tanggal, vendor, mau tempatnya di mana, bagaimana acaranya, semua itu sudah kita persiapkan. Tapi di situ banyak sekali tantangan, banyak sekali ujiannya. Ya memang kalau kita dengar dari beberapa orang, ujian itu waktu pernikahan itu kan berat gitu katanya. Pasti. Tapi ternyata wah beneran ya, berat banget gitu. Berat banget sampai sempat sih kayak mikir mau nyerah ini beneran nggak sih itu mau nikah itu, karena jadi nggak mau nikah. Iya, jadi nggak mau nikah karena memang ujiannya di masa-masa pandemi itu hal-hal yang membuat saya bisa dibilang sedikit trauma gitu ya. Kalau misalnya jadi dari keluarga awalnya sih dari eyang sakit gitu.
harus operasi dari Purwodadi dibawa ke Solo. Waktu itu harus dioperasi di Solo. Itu di awal tahun, tapi ternyata Tuhan juga ikut campur tangan di situ. Semua berjalan dengan lancar, puji Tuhan Eyang sembuh waktu setelah operasi itu. Dan kemudian ada lagi ternyata kok. Setelah lebaran itu kan juga harus PPKM. Jadi kita nggak bisa kumpul keluarga, kita nggak bisa ketemu sama saudara-saudara di desa. Di situ keluarga yang di desa, keluarga Eyang saya juga harus terkonfirmasi positif. Satu keluarga. Satu keluarga. Iya. Satu keluarga di mana saya tahu riwayat Eyang saya itu punya penyakit jantung. Jadi saya cukup khawatir ya di situ, cukup khawatir. Tapi di situ juga Tuhan ikut campur tangan lagi. Banyak orang-orang yang membantu, yang harus dibawa ke Ungaran waktu itu untuk penyembuhan. Dan puji Tuhan di situ cukup membaik kondisinya, harus diisolasi di sana. Kemudian setelah itu di bulan Juni, karena memang kondisinya banyak-banyaknya ya di situ, bapak saya termasuk salah satu tim satgas di Purwodadi, di mana bapak juga harus bolak-balik Purwodadi Solo untuk cek PCR pasien-pasien yang ada di sana. Bapak juga harus isolasi juga. Bapak dan adik saya, di mana di situ sudah benar-benar mendekati itu tinggal 1 bulan gitu, tinggal 1 bulan sebelum kita mau pernikahan. Aduh ini kok masuk rumah sakit semua gitu kan. Iya, terus di mana saya cuma berdoa sih di situ, cuma berdoa karena memang bapak juga punya komorbid, ada hipertensi juga. Jadi takutnya aduh jangan sampai bapak ngedrop gitu. Dan di situ iman saya diuji. Iman saya benar-benar diuji di situ. Di mana Tuhan itu mau lihat seberapa besar sih kamu cinta aku gitu. Dan ya di situ saya cuma bisa berdoa aja sih, berdoa buat kesembuhan bapak dan adik. Tapi ternyata di situ juga Tuhan kasih ujian lagi, di mana keluarga dari calon suami saya waktu itu juga harus isolasi di rumah. Satu keluarga juga, di mana ya puji Tuhannya sih saya, calon suami saya ini dan ibu itu kita negatif. Dan kita bisa membantu untuk kebutuhan segala macamnya, dan Tuhan itu mencukupkan semuanya di masa-masa seperti itu. Cukup shock ya, cukup bingung, cukup down di situ, tapi Tuhan tetap menguatkan saya. Banyak banget teman-teman jemaat yang selalu kirim doa, yang selalu kirim dukungan gitu. Dan akhirnya yang paling puncaknya adalah ketika papa daripada calon suami saya ini, papa mertua saya ini juga harus isolasi di rumah sakit. Di mana di situ kondisinya juga sudah cukup drop, cukup turun. Tapi di situ kita cuma percaya aja, kita cuma bawa doa. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti kasih pemulihan di situ. Di sini saya pun juga merasa sedikit bingung juga ya, karena memang kondisi dari papa mertua saya ini cukup serius dibanding bapak ataupun adik saya. Jadi memang harus pakai oksigen 2, harus pakai oksigen 2 dan harus diisolasi dalam ruangan yang khusus. Berarti waktu itu kurang berapa lama waktu perencanaan menikah dengan kejadian yang kurang lebih sekitar 2 minggu sih. 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu, betul. Saya bisa merasakan betapa kalutnya itu ya. Iya. Jadi 2 minggu sebelum acara, iya betul. Kita sudah telepon semua vendor, kita telepon semua keluarga mengabari bahwa
udah kita cancel dulu aja. Kemungkinan akan cancel. Iya, kita tunda dulu aja sampai kondisinya membaik. Oh. Di situ pun saya juga bisa dibilang frustasi sih ya. Pasti. Karena sudah 70% Ya. semua persiapan secara manusiawi itu sudah maksimal gitu ya. Sudah di depan mata lah, tinggal kita eksekusinya Ya, aja. ya. Tapi ternyata di sini Tuhan Ya. udah jangan Ya. nikah dulu. Ya. Ya gimana ya kok rasanya Ya, udah mau nikah tinggal besok kok harus menghadapi seperti ini. betul. Tapi ya di situ mungkin Tuhan punya rencana lain. Ya. Saya cuma berpikirnya adalah keluarga saya ini akan kembali sehat. Karena memang sebelum itu beberapa keluarga kami dari keluarga saya ataupun calon suami saya ini sudah banyak yang terkonfirmasi positif dan salah satu persatu itu meninggal. Oh, oke. Jadi kurang lebih ada 4 atau 5 gitu ya yang meninggal. Ya. Itu juga terhitung keluarga inti kami. Keluarga. Ya. Ya. Jadi memang Ya. bisa dibilang cukup berat sih kok. Terus kemudian setelah itu kurang 2 minggu Kurang 2 minggu kita cuma Ya. bisa berdoa. bisa berdoa. Iya, cuma bisa berdoa. Kita pun juga sering ada doa virtual ya kok. Ya. Sering ada doa virtual dan di situ orang-orang jemaat-jemaat ini ya mendoakan kita itu kesembuhan, terkhusus kesembuhan dari papa mertua saya. Di situ karena memang kondisinya cukup kritis dan tidak bisa kita video call setiap saat, kita cuma bisa telepon di bagian ruangannya, atau mungkin juga saya menghubungi beberapa teman saya untuk melihat kondisi dari papa mertua saya. Sebenarnya itu harus transfusi mungkin ada 6 kali ya. Transfusi plasma ada 6 kali. Itu sudah jalan sekali, itu sudah cukup membaik. Waktu harus transfusi plasma sekali itu sudah cukup membaik. Kemudian mungkin kondisinya belum naik maksimal, juga harus ditransfusi yang kedua. Itu pun juga kita sendiri yang cari, kita sendiri yang muter cari orang, harus ke Semarang untuk mengurusi semuanya itu. Kita cuma berdoa ini papa sembuh, papa sembuh. Kepercayaan saya di situ nanti sebelum tanggal 30 Juli waktu itu kita planningnya untuk ditundanya sampai tanggal 30 Juli. Tapi di situ saya cuma percaya 25 Juli papa pulang. Saya cuma meyakinkan keluarga dari suami saya waktu itu, dan saya juga meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan ini sembuhkan papa pulang. Gitu. Tapi di situ mulai selesai transfusi kedua 4 hari setelahnya, siang itu kita masih video call. Kemudian malam juga masih sempat chatting, sempat kirim foto juga. Dan kita juga tanya di perawatnya juga, makannya banyak kok. Karena kan biasanya ada yang nggak doyan makan. Bilangnya makannya banyak. Tapi di sini ternyata malamnya suami saya dikabari. Di telepon, ini kondisinya kritis, papa kejang. Saya dapat kabarnya pagi. Papa kejang. Di situ saya udah cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya cuma bisa pasrah sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang punya kekuatan, Engkau yang punya kuasa. Saya nggak tahu lagi mau gimana sama Tuhan. Pokoknya ini udah rencananya Tuhan. Tapi kalau bisa sembuhin papa, karena kita juga butuh itu. Kita butuh di mana kita nikah nggak ada orang tua, rasanya kan ada yang kurang, ada yang menghilang gitu ya. Tapi di situ Tuhan berkata lain. Di mana siangnya kita dikabari lagi kondisi papa semakin menurun. Sudah mulai nggak sadar, mulai koma.
kita juga cuma bisa berdoa aja. Mama di situ juga di rumah belum kita kabarin kalau memang kondisinya sampai semenurun itu. Terus akhirnya waktu kita dipanggil ke rumah sakit, kita dapat kabar yang benar-benar membuat keluarga saya itu merasa udah hilang harapan lah rasanya. Udah kayak, aduh, Tuhan kok malah dipanggil sih Papa. Saya sih ngerasanya seperti itu waktu itu. Cuma memang ini sudah rencananya Tuhan. Kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di situ Tuhan sudah bilang, udah, kamu lanjutin aja hidupmu. Jadi di situ ya cukup bisa dibilang putus asa, iya, frustasi, iya, karena memang kehilangan seseorang itu nggak enak banget. Tapi di sini yang saya salut adalah suami saya, di mana dia kehilangan seorang ayah, dan dia juga harus menghadapi ujian-ujian yang bisa dibilang kita bilang berat ya. Kita bilang berat, kita mau nikah tapi kok kayak gini gitu kan. Di situ dia masih bisa bertahan. Dia masih bisa menguatkan saya bahkan. Dia masih bilang nggak apa-apa. Walaupun saya juga tahu dia pasti akan tumbuh. Tapi di sini yang saya salut dari dia, dia masih bisa tersenyum, masih bisa tegar di depan banyak orang. Itu yang saya merasa terkuatkan di situ. Dan di mana kita merencanakan segala sesuatu itu nggak semuanya berhasil. Nggak semuanya bisa mulus gitu. Seperti yang orang-orang bayangin, wah nikah enak ya. Nikahnya sih mungkin enak. Tapi di sini yang bikin saya ngedown adalah persiapan sampai ke tahap itu yang bisa dibilang berat, sangat-sangat berat. Karena memang kita kehilangan orang yang kita sayang. Apalagi itu adalah papa. Dimana memang kita tahu sosok papa itu memang sosok yang ceria juga, dimana sering suka kumpul sama teman-temannya. Itu yang masih sampai sekarang pun saya merasanya juga masih ada gitu. Dan itu yang membuat saya nggak bisa lupa sama papa. Kemudian akhirnya setelah hari yang ke-7 kita memperingati kepergian papa, kita cuma berdoa aja, minta Tuhan kasih jalan. Kira-kira kita kapan mau nikah? Dari bapak pun juga sudah tanya, mau kapan yuk? Dari mamanya suami juga tanya mau kapan. Kita cuma manut, sebagai anak kita cuma manut. Dan di situ dari mama bilang kalau bisa secepatnya aja mbak. Papa juga udah nggak ada, papa udah kasih izin lah istilahnya. Oke, mau kapan bu? Waktu itu saya cuma tanya sama ibu, ya kalau memang bisa secepatnya mungkin seminggu setelah ini nggak apa-apa. Saya sudah berdiskusi itu sama bapak, sama keluarga besar saya juga, kira-kira bisa nggak? Dan di situ rencana awal saya yang harusnya persiapan pemberkatan dengan resepsi yang dalam satu acara, dalam satu hari yang sama, semua itu diberantakin sama Tuhan. Jadi bubur lah kalau misalnya orang ngira rencananya kita udah nggak kayak rencana awal. Semua udah berantakan dan kita juga cuma bisa pasrah, cuma bisa berdoa. Terus ini mau gimana bu? Saya cuma gitu sama kedua orang tua saya waktu itu. Dan mereka cuma bilang, ya udah kita minta bantuan keluarga aja. Karena memang waktu itu nggak boleh banyak-banyak ya untuk undangannya.
Dan itu kita juga khususkan di keluarga. Banyak keluarga saya yang ada di sini dan bersedia membantu. Tuhan itu menyiapkan segala sesuatunya mepet tetapi pas. Yes. Walaupun kita benar-benar dalam keadaan bingung, dalam keadaan terendah sekalipun ya di situ, Tuhan itu tetap kasih jalan. Yeah. Sekalipun saya masih kayak harus gimana, mau ngapain gitu kan. Itu Tuhan udah siapin ternyata. Dan itu yang membuat saya bahagia, membuat saya terharu juga, di mana banyak orang-orang baik di sekitar saya. Yes. Di situ ada keluarga saya yang ada di tempat ini, teman-teman saya yang dari Purwodadi pun juga banyak yang mendukung. Mereka pun juga membantu untuk acara persiapan pernikahan saya. Dan di sini saya melangsungkan pemberkatan di GPA Solo dalam waktu yang cukup singkat. Hanya 7 hari saja itu persiapannya. 7 hari dan kita nggak bawa apa-apa. Benar-benar kita datang ke sini, semua persiapan, semua acara sudah disiapkan dengan keluarga saya. Dan juga dibantu oleh teman-teman di GPA Solo. Itu wah, Luar biasa. keren ya Tuhan. Itu yang membuat saya sampai sekarang berpikir bahwa Tuhan itu baik. Benar-benar baik. Buat saya, buat keluarga saya. Walaupun kita memang harus ngalamin hal yang gak enak dulu, tapi ternyata di endingnya pun kita juga bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa buat saya. Wow, luar biasa. Saksian yang luar biasa. Kalau boleh disimpulkan nih dari semua ceritanya Ayu yang sangat amazing ya, kalau saya boleh bilang pertolongan Tuhan itu, ada nggak momen yang kamu rasa kamu tuh sangat-sangat lagi diajarin Tuhan sesuatu nih dalam hidupmu? Kalau dari aku sendiri sih percaya aja sama Tuhan. Percaya. Yes. Dan dalam segala keadaan apapun, dalam ujian apapun, itu Tuhan udah kasih kekuatan buat kita bertahan. Ya, setuju. Amin. Ketika kita percaya, Tuhan itu udah kasih kekuatan. Itu aja yang saya Luar biasa. yakini sampai sekarang. Nah, ini kesaksian yang sangat luar biasa. Ada kata-kata terakhir nggak kira-kira untuk para pemirsa di rumah? Barangkali mereka mengalami dan sedang dalam kondisi yang sama dengan Ayu kemarin tuh. Untuk pemirsa di rumah sih lebih banyak berdoa, lebih percaya aja Tuhan itu udah kasih segala sesuatunya yang indah. Walaupun kita merasa terjatuh dulu, kita nggak enak dulu, tapi di situ Tuhan akan kasih sesuatu yang indah. Gitu Ayu, terima kasih banget kesaksiannya, luar biasa. Sama-sama kok. Demikian pemirsa, kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat wow dari Ayu, dan sampai jumpa di acara Story to Tell berikutnya. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia mengikuti acara A Story to Tell. Kami percaya program ini dibuat untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kalau saudara merasa diberkati oleh acara ini, saudara bisa membagikan link video ini pada saudara-saudara Anda dan pada kerabat Anda, supaya mereka juga mengenal kasih Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang ada. Yang kedua, Anda juga bisa menjadi ambil bagian dalam acara ini sebagai narasumber ketika saudara ditolong Tuhan dan ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada banyak orang. Kami tunggu, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah dan Tuhan memberkati.